dia mendadan anak saya kayak gitu. Awas. Hati-hati. Sylvie, kamu dengar nggak tadi? Pas kamu nyanyi, penonton tuh nggak berhenti-berhenti teriakin nama kamu. Terus habis itu mereka nggak berhenti goyang. Kamu udah sukses banget malam ini, pokoknya hebat. Itu kayaknya Arjuna kamu tuh udah datang. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Dah, hati-hati ya. Nanti kamu nyanyi lagi? Enggak, Mas. Berarti kita bisa jalan dong. Selvi! Apa kan udah bilang? Kamu jangan nemuin lagi laki-laki nggak berguna ini. Apa modal kamu berani mendekati anak saya? Apa kamu bisa kasih uang sebanyak ini buat dia? Mestinya kamu itu tahu diri. Kamu itu cuma pegawai rendahan. Duga lagi, gak pantas buat anak saya. Udah Pak, udah jangan ribut di sini. Malu tuh banyak orang. Bapak nggak peduli. Dengar ya. Sekali lagi kamu dekati anak saya, kamu tanggung akibat. Ayo, pulang. Aduh Pak, jangan tadi ada begini dong. Pak! Nanti akan saya buktikan. Saya akan bawa banyak uang ke hadapan Bapak. Saya janji itu, Pak. Saya sih bisa aja tutup mulut soal flu burung di peternakan Bapak ini. Tapi ya harus ada uang tutup mulutnya, Pak. Nggak banyak kok, cuma 10 juta. Apa? 10 juta? Kamu mau memeras saya kan? Saya nggak memeras Bapak. Itu harga yang pantas, Pak. Coba Bapak pikir, kalau sampai warga sekitar sini tahu dengan masalah Bapak ini, waduh, kerugian Bapak bisa berlipat-lipat. Nggak mau kan, Bapak? Saya tidak takut dengan ancaman kamu. Lagian mana mungkin ayam saya mati terkena flu burung. Pak. Bram, ada apa nih ribut-ribut? Nah, orang ini mau memeras saya 10 juta. Oh, jadi lu mau cari perkara di sini ya? Kasih aja pelajaran. Nih, rasain. Berhenti! Ada apa ini, Mas? Mbak, dia mau memeras saya dengan duit 10 juta. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu benar mau memeras Bapak ini? Kenapa sih, Mas, ngelakuin ini? Kenapa juga Mas memeras warga? Aku terpaksa, Sylvie. Aku harus mengumpulkan banyak uang untuk membuktikan ke Bapak kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Iya, tapi kan masih ada cara lain yang lebih halal, Mas. Itu kan nggak gampang. Selvi! Kamu benar-benar anak pembangkang ya? Ngapain? Ngapain kamu temui laki-laki ini lagi? Kamu mau jadi anak durhaka? Ya? Bukan seperti itu, Pak. Bapak jangan marah dulu. Bapak tidak mau mendengar alasan kamu. Dan Bapak tidak sudi kamu temui laki-laki tidak bermoral ini. Yang kerjanya cuma memeras rakyat. Ayo, pulang! Pulang! Ayo, pulang! Jangan, Pak. Enggak, Pak. Selvi nggak mau nikah sama dia, Pak. Selvi nggak cinta sama dia. Zaman sekarang itu nggak perlu cinta. Yang penting dia bisa menghidupi kamu dengan layak. Dan Bapak yakin laki-laki pilihan Bapak ini memenuhi kriteria yang Bapak katakan tadi. Dan kayak si Padilla pilihan kamu itu. Tapi Mas Padilla orangnya baik, Pak. Selvi cinta sama dia. Emang kamu bisa hidup dengan cinta aja? Kamu jangan bata-bata lagi. Lupakan si Padilla itu dan menikah dengan laki-laki pilihan Bapak. Enggak, Pak. Selvi nggak mau. Selvi tetap cinta Mas Padilla.
Selvi nggak mau menikah sekarang, Pak. Apalagi sama laki-laki itu. Sampai kapanpun kamu jangan berharap. Bapak akan merestui kamu sama dia. Sebaiknya kamu siap-siap. Udah nggak ada waktu. Besok kamu menikah. Selvi mohon, Pak. Jangan perlakukan Selvi seperti ini. Apa yang Bapak lakukan ini semua demi kamu, demi masa depan kamu, supaya kamu nggak hidup susah. Kamu jangan bantah Bapak lagi. Kamu diam di sini. Jangan coba kamu. Apa? Besok kamu akan menikah? Aku nggak bisa menentang keputusan Bapak, Mas. Enggak, Selvi, enggak. Kamu nggak boleh menikah sama dia. Kamu itu milik aku. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Lebih baik Mas lupakan saja aku. Selvi, halo. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Selvi nggak boleh menikah. Apapun caranya, aku akan mengagalkan pernikahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jaka bin Mahmud, saya nikahkan kau dan kawinkan kau dengan saudari Selvi binti Somad dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Hentikan pernikahan ini. Mas Fadilah, Selvi. Ngapain kamu kemari? Jangan berani-berani menghancurkan acara ini ya. Pak, saya membawa uang yang saya janjikan. Tapi tolong jangan nikahkan Selvi dengan orang ini. Kalau saya direstui menjadi suaminya Selvi, saya akan memberikan uang yang jauh lebih banyak daripada ini. Apa janji kamu bisa saya pegang? Saya berani bersumpah. Saya akan memberikan kekayaan yang banyak untuk Selvi, Pak. Saya pegang janji kamu. Saya terima nikahnya Selvi binti Somad dengan mas kawin uang 10 juta dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gue udah bosan dengan janji lu dari kemarin. Ngerti nggak lo? Udah telat 1 minggu. Lu mangkir ya dengan utang-utang lu? Hah? Enggak bang. Cuma sekarang uangnya belum ada bang. Gue gak mau dengar alasan-alasan lu lagi. Gue kasih lo waktu 1 minggu ya. Oke? Tapi kalau lo gak bayar, jangan salahin gue. Rumah ini gue sita. 1 minggu lagi. Harus bayar. jadi uang itu Mas pinjam dari rentenir. Iya. Aku melakukannya demi bisa menikah dengan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Terus gimana cara gantinya, Mas? Sedangkan gaji Mas aja nggak seberapa. Biar nanti aku akan usaha sendiri ya. Kamu nggak usah ikut mikirin. Astagfirullahaladzim. Kenapa semuanya jadi begini, ya Allah? Maafin aku ya. Proyek pengadaan obat flu burung. Iya. Belakang ini, desa-desa kita sering terkena serangan virus flu burung. Banyak peternak yang rugi. Karena unggas-unggas mereka pada mati. Sekarang proyek ini saya serahkan sama kamu ya. Dan saya tunggu laporan kamu secepatnya. Baik, Pak.
proyek yang ada di tempat flu burung ini membutuhkan dana yang cukup besar. Aku bisa mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Banyak aku. Enggak. Aku nggak ngizinin kamu nyanyi lagi. Kamu itu kan udah jadi istri aku. Nanti apa kata orang? Tapi Mas, aku kan ingin sekali bantu keluarga. Mas kan sekarang sedang kesulitan. Aku kan sudah bilang, kamu nggak usah mikirin masalah aku. Pokoknya, kamu nggak aku izinin untuk nyanyi lagi. Kalau nggak bisa memberikan kehidupan yang layak buat istri, jangan sok-sokan deh melarang Selfie nyanyi. Justru karena saya mampu, Pak. Saya melarang istri saya untuk menyanyi lagi. Ngomong besar. Kamu pikir saya nggak tahu? Uang yang kamu kasih buat nikahin Selfie itu hasil pinjaman dari rentenir kan? Kalau Selfie nggak nyanyi, bagaimana kamu membereskan utang-utang kamu? Yang ada saya menjadi malu. Saya nyesel. Nyesel nikahin anak saya sama kamu. Sudah Pak, tenang. Jangan memperkeruh keadaan begitu dong. Keenakan sama Mas Fadila. Nah, ini uang yang saya pinjam berikutnya. Ya, aku senang kerja sama dengan kamu. Deal ya? Iya. Ya, paling-paling juga uang hasil pinjaman dari rentenir lain. Bapak nggak usah khawatir. Itu uang hasil kerja saya. Jadi saya minta mulai sekarang Bapak jangan pernah meragukan saya lagi. Saya akan bisa menjadi suami yang bertanggung jawab untuk Selfie. Ya, semoga aja. Asal besok-besok kamu jangan bikin susah dan malu saya. Sabar ya Mas. Bro, kira takut apa ya? Udah Pak, udah. Nggak usah diributin. Yang penting kita nggak kenapa-napa kan. Gimana? Pak? Hah? Selfie, gimana mobilnya? Bagus Mas. Mobil ini aku beli buat kamu. Mas beli mobil ini dapat uang dari mana Mas? Alah, kamu gak usah mikirin, ya. Yang penting kamu seneng kan? Gimana Pak? Apa belum cukup bukti kalau saya bisa membahagiakan Selfie? Ya, mudah-mudahan aja benar hasil kerja kamu. Bukan ngutang sama rentenir. Saya bosan kamu bikin susah. Udah, mendingan kita coba mobil baru ya. Kamu naik ya? Iya. Ya. Pak, maaf Pak, motornya bisa dipinggirin ya? Pak, mari Pak. Apa ini? Laporan kamu itu sudah berapa kali saya cek sama distributor. Dan ternyata uangnya selisihnya sampai ratusan juta. Gimana sih kamu? Kamu pikir saya bisa kamu kibulin ya? Hah? Emangnya saya orang bodoh yang bisa kamu bohongi? Iya. Maaf Pak, saya bisa menjelaskan semuanya Pak. Cukup! Sekarang tinggalkan ruang saya. Ayo, keluar! Keluar! Siang. Bisa-bisanya gue lupa memarkap laporan kemarin. Bodoh, dasar bodoh. Sekarang semua jadi kacau. Gimana caranya gue bisa gantiin uang sebanyak itu? Gimana?
Pikir. Masa sih gue mesti jual mobil gue? Yang ada gue habis gue deh nama bapaknya Selfie. Enggak. Pasti ada cara lain. Ayo, pasti ada yang bisa cara lain. Pokoknya yang saya mau, Bapak selesaikan masalah saya secepatnya. Bisa? Beres, Pak. Dari mana kamu dapat foto ini? Bapak nggak perlu tahu dari mana saya bisa mendapatkan foto-foto itu. Tapi Pak, yang jelas kita itu sama-sama berbuat curang. Terus gimana? Apa Bapak tetap mau melaporkan saya ke kantor pusat? Paling kita sama-sama dihukum, tapi malah mungkin malah lebih berat. Gimana? Ya ampun, rumah ini mewah sekali. Mas yakin rumah ini akan menjadi milik kita? Iya dong, rumah ini akan jadi rumah kita. Hah? Gimana? Kamu senang kan? Mas, tolong Mas jujur. Dari mana Mas dapatkan uang sebanyak ini untuk membeli rumah dan mobil? Mas nggak berbuat nekat kan? Kamu tuh nggak usah khawatir ataupun curiga sama aku. Aku mendapatkan uang ini hasil dari kerja aku. Ya kebetulan atasanku itu mengajak kerjasama untuk membuat proyek sampingan. Yang hasilnya ya cukup lumayan. Kalau kamu masih nggak percaya, aku akan telepon atasanku. Lalu kamu bisa tanya langsung ke dia. Iya udah nggak usah Mas, aku percaya. Itu dong, ya. Sudah seharusnya seorang istri itu percaya sama suaminya sendiri. Ya. Lagi pula, aku melakukan semua ini kan untuk kamu. Sylvie,